baru saya mau menyapa. Ternyata Ah, sudah join aja nih narasumbernya. Ada halo, Mas halo. Kang, selamat sore. Jelas gak nih? Mantap Mas Kang. Mantap ya. Oke. Apa kabar Mas Kang? Siap. Apa? Oke banget hari ini. Kita mau bahas apartemen ya. Kita mau bahas apartemen ini yang katanya lagi in banget ini. Ini yang kalau Lagi in banget. seusia saya 26-an ke atas yang memang ekonominya udah stabil pasti lebih memilih untuk apartemen gitu kan Mas Kang. Nah ini kan kalau di judulnya nih kita buat 5 tips penting ya kan Mas Kang. Sebenarnya Oke. sebelum kita tips pentingnya apa aja nih sebenarnya ada nggak sih Mas Kang bedanya untuk untuk feng shui-nya ya apartemen dengan rumah. Nah ada Oke. bedanya nggak tuh Mas Kang? Ada pasti, tapi konsep Mhm. dasarnya itu tetap sama. Apa Ya, tuh? karena kan masih sebagai tempat tinggal, ya jadi pasti beberapa konsep yang harus kita perhatikan itu masih tetap sama, yaitu seperti lingkungan ya. Mhm. Lingkungan, lalu dari peletakan ruangan untuk yin dan yang, ya dari Ah, tempat yang saat kita istirahat, saat kita mm-mm. beraktivitas, nah itu semua ada hitungan yang kurang lebih mirip. Mhm. Ini kan Seperti bedanya kalau itu. misalnya Mhm. rumah, gitu kan ada yang nggak cocok nih Mas Kang, bisa diganti nih pintunya digeser kemana. Kalau apartemen kan udah fix Mas Kang, itu gimana? Nah, begini. Jadi dari sebelum-sebelumnya juga kita udah ngobrol ya. Mhm. Kalau penempatan rumah itu dirubah jadi apartemen, memang kurang Mhm. ideal karena Iya. perubahannya itu tidak begitu maksimal. Ah, Bagaimanapun oke. yang kita coba pasti penempatannya lebih baik kalau kita mengatur landed house. Kenapa? Karena kita Mm-mm. pasti lebih free ya, kita mau Benar, benar. pintu di mana, ruangan ada Mhm. berapa banyak, Benar, dapur di iya. mana, itu pasti lebih mudah peletakannya. Cuman memang karena tuntutan, ya perkembangan zaman, banyak orang yang memang Mhm. pengen tinggal yang lebih efisien, ya lebih mudah, seperti tinggal di apartemen kan nggak terlalu repot, Mhm. tempat ruangannya kecil, Benar, bersihnya benar. gampang, ya. Jadi selalu Nggak ada repot Mas Kang ya. positif negatifnya. Iya. Ya negatifnya itu kita mengaturnya itu harus extra effort, harus Heeh. ekstra perhitungan ya. Jadi jangan sampai malah merugikan energi yang harusnya kita kumpulkan di tempat tinggal Mhm. malah jadinya terbuang atau malah mematikan. Nah, kan tadi beda kan ada bedanya gitu ya Mas kan kalau yang untuk rumah gitu kan bisa lalu sesukanya hati kita gitu mau ngaturnya Iya, seperti apa. Kalau apartemen ini kan memang udah dari sananya gitu kita tinggal tempatin doang gitu kan. betul. Untuk berarti kan ada beberapa peletakan yang nggak bisa kita ganti ini Mas kan nggak bisa kita geser-geser Betul, gitu kan. betul. Itu Ya, dalam arti kita limited ya. nah itu kan pasti akan mengurangi feng shui bagusnya juga Mas Kang. Itu gimana Mas Kang? Nah, Kalau misalnya memang, aduh ini pertolongannya memang kan kalau kata Mas Kang kan kalau misal untuk nolong feng shui baik ini awal mulanya dari rumah dulu seperti itu. Peletakan-peletakan segala betul. macamnya harus diperhatikan. Kalau di apartemen gimana nih Mas Kang? Makanya kita kasih judulnya 5 tips ya. Jadi 5 tips ini semoga berguna bagi orang-orang yang mungkin mau tinggal di apartemen ya bisa pakai tips ini supaya feng shui-nya nggak terlanjur salah total. Nah itu dia. Aduh, Mas Kang ternyata udah bridging-nya udah lebih cakep daripada saya. Mungkin tips pertama langsung aja kali Mas Apa Kang. tuh bridging saya nggak awam yang kayak gitu. Oke Tips ya. kan tadi disebutin Eh, ada 5 tips. Yang pertama nih Mas Kang. yang pertama, oke. Jadi yang paling penting itu pertama memang nomor satu adalah lingkungan. Ya. Ya, positioning, di mana kita harus bisa melihat tipe-tipe bangunan, ya, jangan sampai bangunan itu kelihatannya dari dengan pengetahuan umum aja kita bisa tahu ini rumah atau bangunan ini, ya, high rise building atau kondominium ini bagus atau tidak. Contohnya misalnya Oh. di bawah kecil, di atas gede.
Ya, atau Oke. bangunannya tidak beraturan, Itu ya seperti dari zigzag, ininya. ya. Ya, Oke. dengan mata awam aja kita bisa lihat, ya. Ini awal mula bagaimana kita menganalisa apakah Mhm. bangunan apartemen atau kondominium ini bisa bagus secara fungsi atau tidak. Ya, jadi Oke. kita harus lihat dulu bentuk bangunannya seperti apa. Mhm. Ya, apakah ada sisi yang hilang? Ya, misalnya bentuk apartemen itu bentuknya L. Ya, malah Mhm. atau ada yang U, misalnya begitu. Atau bentuknya Mhm. H, di mana di tengahnya ada Mhm. bolongan. Ya, jadi Iya, sekarang itu memang tuntutan untuk desain kan makin luas ya. Orang makin benar. bebas berkreativitas. Nah, Mhm. jadi bangunannya itu kadang-kadang ada yang nyeleneh dan tidak mengikuti standar feng shui. Mhm. Biar Nah, jadi estetik ya Mas mungkin Kang ya? iya, mungkin kelihatannya bagus, tapi saat ditinggali Heeh. ternyata ada sesuatu yang tidak baik, ya, energi negatif. Mhm. Mhm. Ya, jadi nomor satu Mhm. itu, kita lihat apakah bangunan ini utuh, Oke. ya, dan bangunan ini apakah sesuai dengan strukturnya bagus atau tidak. Jadi kondisinya itu Hmm. tidak yang tadi saya bilang tidak besar Tengah sebelah, bolong gitu tengah ya? bolong ya. Jadi Mhm. strukturnya Mhm. lengkap. Habis itu juga kita harus perhatikan kiri kanan bangunan kita. Apakah ada yang lebih besar, lebih tinggi sehingga menggapit apartemen yang kita mau. Oh, oke. Yang Ya, bagusnya gimana Mas Kang? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi bagus yang terbaik adalah kita punya sandaran. Ya, seperti rumah juga, bangunan yang tinggi Mhm. tetap harus punya sandaran. Iya. Ya, jadi kalau Sandaran ada ini apa Mas Kang? bangunan, Saya sedikit bisa bingung ini. bangunan, Sandaran ini bisa Mas. gunung. Ya, Oh, oke. nah, kalau gunung kan memang terbuat alami, sedangkan bangunan Mhm. itu kita bisa lihat apakah bangunan itu lebih tinggi ya, bisa jadi Mhm. Mhm. sandaran Mhm. Mhm. bagi apartemen Iya. kita. Nah, Ah, sebaliknya kalau oke. ada Baik. high rise building di depan kita, itu juga jadi negatif. Berarti harus di kiri kanan ya Mas? Maksudnya berarti jangan di depan ya? Jangan di depan dan jangan ada yang lebih tinggi daripada kita kiri dan kanan. Ya, kalau antara Oh, kiri oke. dan kanan lebih tinggi, kita ada di tengah, maka kita di tengah-tengah digencet, ya, Mhm. energi itu akan Mhm. balik menyerang kita lagi. Oh, oke. Baik, Ya, ini jadi harus dari kacamata punya awam aja ya. Heeh. kacamata awam ya. Jadi kira-kira bisa lihat, oke, apartemen Mhm. A sama apartemen B secara umum kita bisa langsung lihat mana yang lebih oke Mhm. nih, Oh, ya. oke. Ini baru dari lingkungan Mas Kang ya? Itu lingkungan ya. Lalu sebenarnya ada tingkat advance yang lain ya, seperti Apa itu Mas Kang? kalau di feng shui itu kita mengenal energy mapping ya, di mana bagian selatan, Oh. bagian utara. Nah, Mhm. ya, jadi di situ bagian selatan tidak boleh ada danau atau sumber air ya. Oh, oke. Nah, itu Ini bisa dipantau, bisa dicek ya. Jadi jarak Mhm. antara gedung ke elemen-elemen ini itu Mhm. bisa jaraknya bisa 10 meter sampai 100 meter, itu akan masih terefek ke apartemen kita. Mhm. Ah, oke. Bahkan untuk danau gitu-gitu juga harus diperhatiin ya Mas Kang ya? Nggak cuma Betul. dari gedung yang tempat kita tempatin aja gitu ya? Iya. Ya, jadi Oh, lingkungan, tetap mhm. balik ke lingkungan. Kalau tadi Mas Kang, ini saya jadi penasaran. Tadi kan Mas Kang sempat bilang juga ngelihat dari gedungnya kita, dari tempat kita, apartemennya seperti itu kan, harus ada sandarannya ini. Jadi nggak boleh kita terjepit di tengah. Apakah untuk lantai, ruang lantainya sendiri kayak semakin tinggi kita ada di mana, itu juga berpengaruh apa nggak sih Mas Kang kalau di Nah, apartemen? betul. Ini adalah sebenarnya step yang kedua. Jadi itu kan kita dari
luar melihat ke dalam. Mm-mm. Ya, sekarang kita dari dalam melihat keluar. Oke. Ya, jadi kita udah bicara dalamnya seperti apa, lantai yang dipilih, lantai berapa. Ya, jadi kita harus ingat juga kalau apartemen itu pasti punya basement. Ya, punya Benar. parkiran, dan biasanya itu space-nya itu bakal menghabiskan satu lantai. Iya. Jadi automatically semua unit itu bisa dibilang atasnya itu, bawahnya itu garasi. Iya, benar. Di Ya, bawah basement jadi ya kan berarti ya Mas Kang ya. betul. Ya, jadi mau di lantai berapa kek, pokoknya bawahnya itu Iya. pasti garasi. Ya. Iya. Nah, jadi menyiasati itu bagaimana? Menyiasatinya berarti jangan ambil yang benar-benar direct bawahnya garasi. Oh, oke. Ya, Berarti jadi beda mungkin berapa bisa, Mas Kang? ya mungkin bisa ambil lantai 3, lantai 4. Yang penting jangan langsung direct. Oke. Ya, tapi juga harus perhatikan bukan garasi aja yang ternyata ada di bawah. Bisa restoran, ya dapurnya. Ya. Ya, jadi banyak sekali yang harus diperhatikan, tapi itu yang penting ya, satu garasi, lalu ada restoran dan kitchennya, ya, lalu juga kita harus lihat di depan ada tol yang melintang atau enggak, jalan tol. Ya, lalu Oh, itu juga perlu juga diperhatikan ya Mas Kang ya, jalan tol gitu ya. lalu flyover ya, jembatan, jalanan tinggi. Nah, itu kalau bisa kita di atas jalan tadi. Ya, baik tol atau flyover itu kita hindari ya, cari yang di atas itu. Berarti untuk lantainya kita, untuk rumah kita yang di apartemen ini ya harus di atas. Kalau misalnya di depannya kita ada tol atau ada jalan layang, kita harus ada di atasnya ya Mas Kang ya. Iya, cari lantai yang lebih tinggi lagi. Oke, baik. Ini Ya. untuk dari dalam keluar. Betul, dari dalam keluar. Ya, tadi kan kita udah bicara luarnya seperti apa. Ya, tapi Benar. kalau mau lebih detail lagi ya kita harus pakai energy mapping ya, di mana peletakan elemen-elemen tertentu yang bisa yang kita membahayakan itu kita bisa hindarin. Yang optimal, yang positif kita bisa optimalin. Ya, jadi itu pakai yang lebih advance hitungannya. Tapi kalau secara umum itu cuma perhatikan aja bangunan sekitar, ya, landscape sekitar, ada gunung atau enggak, ya, lalu sumber air ada di mana, itu yang harus diperhatikan. Oke, baik. Berarti ini udah 2 ya Mas Kang ya? Udah 2 tips ya? 2, ya. Bener kan? Boleh lebih dari 2 gak sih ini? Boleh Mas Kang. Ini kan kita cuma judulnya doang 5 Judulnya tips. Itu aja ya? clickbait-nya aja dulu 5 Iya. tips. Kalau ternyata Oke. tipsnya banyak, boleh Mas Kang. Lanjut yang ketiga nih. Ada apa Oke. lagi nih Mas Kang? Lalu juga kita ini yang sering dibahas, yaitu adalah pintu. Nah, karena kalau kita tinggal di high rise building, pasti otomatis pintunya banyak. Iya, Ya, benar. halo, jelas? Halo Mas Kang? Masih jelas? Jelas, Oke. aman. Oke. Ya, jadi ada pintu unit, Mm-mm. pintu balkon, pintu emergency, Oke. Iya. pintu lobby, dan pintu lift. Wah, banyak Mas Kang ya. Ya, nah ini satu-satu ini harus benar-benar diperhatikan ya. Nomor 1 pintu lobby. Ya, jangan cari pintu lobby yang narrow, jangan cari pintu lobby yang sempit. Ya, jadi pintu lobby itu harusnya luas. Ya, jangan sampai kalau beberapa orang masuk aja udah krem, udah kepenuhan. Ini Ya, dari lobby aja ya Mas Kang? dari Ini baru lobby dari ya. lobby. Itu pintu lobby. Ya. Lalu balik ke pintu unitnya. Ya, pintu unit itu jangan saling berhadapan atau menghadap sudut yang lancip atau tajam. Oke. Ya, pintu unit. Nah, pintu unit ini juga tidak boleh berhadapan dengan pintu emergency. Oke. Sebi-sebi susah-susah gampang, tapi lebih banyak susahnya daripada gampangnya Mas Kang ya. Nah, jadi pemilihan unit ini memang tricky ya. Jadi Iya, makanya kita
dari kemarin mungkin nggak mau bahas ya, baru kali ini kita bahas. Baru ketahuan semua seberapa trikinya ini perkara pintu Iya, doang, Mas Kang. karena sebenarnya orang Indonesia itu udah diberkatin sama tanah yang luas kan ya. Jadi kita Iya. sebenarnya bisa tinggal di landed house lebih baik. Ya, tapi apa boleh buat tuntutan hidup ya. Jadi Benar. sekarang budayanya mungkin mau lebih simple. Nah, makanya apartemen ini kita bisa kondisikan supaya bisa menyesuaikan feng shui. Tadi pintu unit tidak boleh berdekatan dengan emergency. Terus apa lagi nih Mas Kang? Kan banyak di pintunya. Jangan saling berhadapan ya. Jadi mungkin Jangan saling kalau berhadapan. di samping masih oke. Oke, baik. Ada lagi nih Mas Ya. Kang terkait pintu-pintu gini? Ya, lalu ada pintu lift ya. Pintu lift sama peletakannya itu pun tidak boleh unit langsung berhadapan dengan lift kita kecuali lift private. Oh, oke. Kalau untuk umum jangan hadap-hadapan ya Mas Kang ya? Betul. Oke, baik. Ini untuk pintu, ini baru pintu. Ada lagi Mas Kang? Ya, lalu kita bicara ada bright opening, ya. Ini kita udah bicara di dalam nih, di dalam unit apartemennya sendiri. Ya, jadi ini masuk ke 4 ya. Poin 4, benar. yaitu bright opening dan surroundingnya. Kan kita punya pasti otomatis banyak jendela di apartemen. Benar. Nah, jadi ini consider sebagai energi positif ya. Kita harus lihat ada berapa banyak bright opening kita. Ya, berapa banyak energi yang bisa masuk selain dari pintu utama, yaitu melalui jendela. Oke. Mas Kang, ini kan kalau apartemen, ada beberapa apartemen yang memang surroundingnya tuh dikelilingin itu semua kayak kaca. Jadi benar-benar yang langsung kelihatan keluar. Itu ada masalah atau nggak sih Mas Kang sebenarnya? Iya, ada masalah karena memang kita harus balance ya. Jadi kalau semuanya kaca ya berarti nggak balance, berarti dari energi manapun bisa masuk. Nah, kita harus mengerti tata letaknya dan di mana energi positif bisa masuk. Nah, makanya kita bicara itu tadi bright opening ya, opening yang terang itu harus ada di mana aja. Ya, nah. Selain itu juga kita harus lihat di jendela kita dan di 360 derajat ya unit kita, ada nggak bangunan yang mengarah ke unit kita yang saling bertemu dan menjadikan itu lubang angin. Ya, saya jelasinnya ini harusnya pakai gambar, tapi kalau ada gedung dan gedung saling berdempetan, itu kan berarti ada celah. Benar. Nah, celah itu tidak boleh langsung mengarah ke unit kita. Ya, lubang angin. Betul, itu menciptakan lubang angin. Itu menjadikan energi jelek atau saci. Ya, orang bilang itu ada angin pembunuh apa segala macam. Intinya itu adalah energi jelek ya. Itu sama seperti kalau kita di landed house itu tusuk sate. Oh, oke. Tapi lebih jahat karena kita nggak sadar ya. Tiba-tiba ada bangunan dan bangunan yang kanan dan kiri saling bertemu menciptakan lubang hawa ya, lubang angin yang mengarah ke unit kita. Ini kalau di rumah landed house gitu kena ada lubang angin enak dingin, tapi ternyata kalau di apartemen nggak boleh Mas Kang. Nggak jadi adem. Itu anginnya energinya besar sekali. Oh, oke. Nah, banyak orang ini luput sama yang ini. Si lubang angin ini tadi ya? Iya, karena kan kita udah di atas, mana ada lagi tusuk sate ya kan? Ya, ternyata bangunan ketemu bangunan menciptakan energi yang jelek juga. Kalau untuk, karena tadi masih, apa tadi namanya Mas Kang? Bright apa? Bright opening ya, jadi opening yang terang. Bright opening. Ini ada sangkut pautnya nggak sih Mas Kang? Peletakan apa maki namanya? Yang kalau
Apa sih ini Mas Kang yang suka kalau kita keluar pintu utara ada pintu apa sih namanya Mas Kang? Balkon, astaga. Balkon. Iya, betul. Balkon. Mas. Kalau balkonnya ini gimana? Untuk peletakannya apa yang harus supaya mungkin dengan adanya balkon ini bisa meminimalisir energi-energi feng shui yang tadi sempat jelek itu Mas Kang? Iya, jadi baik balkon, pintu utama, pintu Mhm. unit ya, pintu lobby dan pintu emergensi ataupun lift itu harus tata letaknya betul. Dan pencahayaan yang didapat daripada mereka itu harus seimbang. Oke. Ya, termasuk Tricky lagi nih. balkonnya. Ya, jadi balkonnya itu pun nggak boleh kekecilan, ya, energi yang masuk harus tepat. Oh, Ya, jadi ukuran balkonnya peletakan itu berarti juga tetap berpengaruh, dihitung. Mas Kang. Ukurannya juga berpengaruh berarti. Berpengaruh dengan besar unitnya. Oh, oke. Ya, Oke, jadi oke. dari pembukaan jendela di kamar tidur juga ya, itu juga harus diperhitungkan ya. Jangan sampai ternyata kita nggak ada hawa, nggak ada energi positif sama sekali, itu terkurung, ya tidak ada pencahayaan, menjadi lembab dan itu yang akan membawa sakit penyakit. Oke, ini Iya. diingetin sama Mas Maki, ini Mas Kang. 5 menit lagi menuju 30 menit. Mungkin tips yang tadi untuk yang dari dalamnya, ini udah bagian interiornya. Ini ada lagi mungkin Mas Kang tambahannya. Iya, balik lagi ke pintu unitnya ya. Habis pintu unit itu biasanya kan mengarah ke dalam. Di situ kita biasanya banyak sekali developer melakukan kesalahan secara feng shui, yaitu peletakan dapurnya. Ya, kita buka pintu Iya, biasanya langsung benar-benar. dapur. Buka Ya, pintu yang model langsung kebuka gitu ya Mas Kang ya? betul, langsung kamar tidur, pintu kamar tidur. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dihindarin kalau developernya paham ya tentang feng shui. Jadi mungkin dari developernya juga mungkin menganggap ini sebagai efisiensi ruangan. Benar. Ya, nah tapi dalam feng shui ini jadi jelek. Nah, cara mengkondisikannya bagaimana? Ya kita harus melakukan penyekatan. Ya, Oh, kita yang bikin sendiri penyekatannya Mas Kang. betul. Atau cari unit yang dari kamar tidur dan dapur utamanya itu ada di sepertiga bagian belakang unit kita. Jadi tidak langsung di depan. Ah, oke. Untuk sekat-sekatnya ini Mas Kang boleh digantiin dengan barang-barang yang lain kan? Maksudnya bukan sekat yang harus kita bangun dinding gitu, enggak kan? Sekat itu bisa macam-macam ya. Bisa dengan rak sepatu kalau tingginya cukup. Bisa dengan gipsum, Oh, oke. bisa dengan laser cutting aluminium ya. Jadi macam-macam. Oh, oke. Jadi banyak ya. Tergantung selama itu bisa untuk menyekat atau enggak. Bahkan rak sepatu selama tingginya tadi juga memang sesuai, nggak masalah Mas kayaknya dengan rak sepatu. Iya, betul. Jadi sekarang apartemen-apartemen di Taiwan, di Hong Kong pun sudah menyesuaikan dengan cara memberikan gipsum ya, bentuknya itu oval ya. Jadi sehingga buka pintu utama itu, pintu unit itu tidak langsung ke dapur. Oke. Itu tips keempat, tips terakhir Mas Kang, tips kelima. Tips kelima ya balik lagi ke kamar tidur utama. Ya, kamar tidur utama itu memang paling repot di apartemen karena hitungannya lebih mengacu ke individu. Ya, jadi ya. Gimana Mbak Sesa? Gimana itu Mas Kang? Enggak gimana Mas Udah Kang? bingung Lanjut, sendiri Mas nih Kang. kayaknya. Iya. Coba Mas Kang lanjut dulu. Ya, utamakan jangan sampai berbagi dinding dengan dapur. Ya, kan kita sering bahas dapur dan kamar tidur apapun itu tidak boleh berbagi dinding dengan dapur. Benar. Ya, tapi kesalahan ini pasti ditemukan di apartemen-apartemen. Apartemen.
ya karena kan memang kita mencari efisiennya. Jadi banyak sekali dibangun seperti itu, dapur dan dindingnya belakangnya dibuat kamar tidur. Kalau untuk kasusnya, ini kan apartemen sekarang kan udah macam-macam Mas Kang. Ada, saya tuh pernah lihat dapur, tapi kamarnya ada di atas gitu. Jadi kayak di bawah itu mungkin bukan dapur, kayak entah itu ruang kerja atau itu untuk ruang santainya dia, tapi di atasnya itu kamar tidur. Gimana itu Mas Kang? Ada bedanya atau ada yang perlu perhatian nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Oke, jadi dibuat mezanin ya, itu tipe kayak Soho gitu Iya, ya. iya. Benar-benar, iya, iya. Oke, ya sebenarnya itu lebih mudah diatur secara feng shui. Berarti kan ada lantai tambahan di unitnya. Benar. Ya, jadi itu jauh lebih mudah untuk diatur ya, karena kita ada extra space. Berarti itu nggak masalah Mas Kang ya? Nggak Em, terlalu jadi masalah ya, gitu mungkin. kalau bawahnya tetap dapur, atasnya kamar tidur ya tentu jadi masalah tetap. Masalah, benar, benar, benar. Ya, tapi untuk Oke. renovasinya, untuk pengaturannya pasti lebih memungkinkan. Oke. Ada lagi Mas Kang, ini sebelum kita jawabin, ini kayaknya hari ini banyak yang bertanya soal apartemen gitu. Jadi pada menarik semua. Mungkin dari Mas Kang sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari sahabat Sonora untuk kamar tidur utama, tipsnya ada lagi nggak sih Mas Kang? Paling saya mau tekanin lagi yang tadi bright openingnya, ya berarti setiap opening itu harus ada penerangan yang cukup. Bukan hanya di balkon, bukan hanya di jendela, berarti di pintu utama juga, termasuk di hallway-nya. Oh, oke. Ya, jadi kalau kita keluar dari lift, lalu pencahayaannya bagus, di depan pintu unitnya bagus pencahayaannya, lalu di jendela dan di balkon mencukupi pencahayaannya, maka itu bisa jadi indikasi, oke, apartemen ini unitnya masih cukup bagus. Oke. Pencahayaan, bahkan dari hallway-nya ini juga harus diperhatikan ya Mas Kang ya. Betul. Oke, kita lanjut Mas Kang. Ini pertanyaan dari sahabat Sonora hari ini yang bertanya Pakai bukan laptop ini nggak Mas nih? yang tenang. Oh, Kita nggak pakai laptop dulu ya? Enggak. Karena hari ini pertanyaan dari sahabat Sonora ini masih berkaitan dengan apartemen Mas Kang. Tadi saya belum Oke. ketemu nih yang konsultasi di sore hari ini. Jadi yang pertama ini Mas Kang, ada yang bertanya dari satu akun Instagram @ewarik ya. Mas Kang, biasanya apartemen ini dapurnya di depan dan berkonsep open space. Nah, ini tadi kita jawab Mas Kang, masih baik nggak tuh Mas Kang? Terus Masih kemudian baik meminimalisirnya kalau gimana? Iya, jadi Meminimalisirnya kalau seperti apa? minimalisir kan kita udah bicara tadi ya, kita harus buat sekatan. Jadi jangan sampai pintu utama itu langsung mengarah ke open space kitchen ini. Mhm. Ya, makanya tadi saya cerita tentang sekatan ya. Jadi sekatan itu memang penting. Kalau masih bisa ada sekatan, harus dibuat. Ya, Biar tapi nggak langsung sekatannya jangan ketemu pakai gitu ya. kaca cermin, ya itu jelek. Oke, udah kejawab. Kita lanjut lagi Mas Kang. Jadi kita harus cepat ini, cepat biar kejawab semuanya. Oke. Mas Kang, ada satu pertanyaan dari Geovai Cireh 186. Mau nanya, kalau apartemen itu arah sudutnya dilihat dari mana? Pintu masuk apartemen atau pintu masuk lobi apartemen? Nah, ini menarik nih Mas Kang. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Banyak sekali orang yang salah di sini ya, karena tidak bisa menentukan mana bukaan yang sebenarnya mengacu pada hitungan pribadi. Ya, jadi kita nomor satu itu harus lihat pintu unit dulu. Ya, nomor satu pintu unit, lalu kedua arah pintu balkon. Ya, lalu kita lihat pintu lobinya. Ya, jadi kalau sifatnya personal, pribadi, hitungannya itu harus lihat pintu unit, balkon, dan lobinya. Dari tempat kita dulu berarti ya Mas Kang ya? Betul.
betul. Oke, baik. Terus masih dari orang yang sama nih, dari sahabat Sonora yang sama, karena tadi Mas Kang ini nge-mention juga bagian selatan, ini katanya nggak boleh ada danau. Ini dilihat dari mana, Mas Kang? Dari posisi kita dari luar atau dari luar keluar ke dalam atau dari dalam keluar? Sama aja Mbak, kalau utara dan selatan itu kan selalu fix. Ketahuan nih, saya nggak tahu utara selatan. Ya, jadi utara dan selatan itu tidak bisa berubah ya. Jadi kita tinggal lihat dengan arah kompas di bangunan kita, di bagian selatan itu ada sumber air atau tidak. Oke, baik. Berarti udah kejawab juga itu ya, Mas Kang ya. Iya. Kemudian ada lagi satu pertanyaan tadi masih dari beda lagi ternyata. Briefingnya kurang ini sore hari ini. Ada yang bertanya lagi, Mas Kang. Dari Yesi_Ayu. Ini pertanyaan terakhir, Mas Kang ya. Bagaimana menyiasati pintu unit apartemen yang berhadapan dengan unit orang lain? Oke. Ini pertanyaan yang bagus juga ya, karena memang banyak sekali yang susah untuk menghindari keadaan yang seperti ini. Ya, karena memang banyak sekali pintu unit kita itu langsung berhadapan dengan pintu-pintu yang lain. Nah, kalau masih bisa dikondisikan, kita mungkin bisa taruh pot tanaman ya untuk memblocking pertemuan pintu dengan pintu itu. Ya, jadi misalnya dia lebih ke kanan atau lebih ke kiri, nah kita taruh potnya di sebelah kiri atau kanannya. Itu untuk menyiasatinya ya, Mas Kang ya? Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas Kang, masih dari sahabat Sonora, sama juga nih dari Yesi_Ayu juga. Buka pintu unit, ini langsung ada kulkas, ada sink, ada dapur berjejer gitu ya. Apakah ada cara lain ini selain menyekat? Karena tidak mungkin menyekat. Nah, ini case-nya nggak mungkin menyekat ini Mas Kang untuk Ibu Yesi. Terus gimana ini? Iya, itu sebenarnya kita agak susah ya, makanya apartemen itu kita punya keterbatasan. Ya, jadi kalau ternyata tidak bisa disekat di depan pintu utamanya, di pintu unitnya, kita sekatnya ya berdekatan dengan dapurnya. Oke, berarti ini salah satu satu hal positif negatifnya tadi ketika kita bilang dari awal juga ya Mas Kang ya. Jadi memang ada beberapa hal karena ini apartemen, jadi memang udah disiapin dari sana, tinggal kitanya lagi minimalisir gitu. Betul, sama seperti pintu utama. Memang kadang kita kan harus bisa menghitung pintu utama secara pribadi ya terhadap kepala keluarganya siapa. Nah, kalau ternyata pintu unitnya salah kan kita nggak mungkin bongkar. Benar. Ya, Iya, jadi benar. paling kita siasatin dengan pencahayaan yang baik. Oke, berarti kalau nggak mungkin disekat, salah satu cara lainnya untuk meminimalisir adalah dengan cahaya, Mas Kang ya? Iya, itu untuk pintu ya. Untuk pintu. Oke, baik. Ini dari tadi Mas Maki udah bolak-balik ke sini liatin udah belum. Tapi Mas Kang, untuk pertanyaan dari sahabat Sonora seperti itu ya, udah kejawab semua Mas Kang. Hari ini memang rata-rata pertanyaannya adalah mengenai apartemen. Mungkin banyak juga nih sahabat Sonora yang merasa relate tinggalnya di apartemen juga. Jadi pengen tahu sebenarnya apa sih tipsnya, gimana sih, ada nggak sih bedanya dengan landed house yang memang harus diperhatikan juga. Seperti itu Mas Kang. Mungkin sebelum kita udahan Mas Kang, ada nggak sih tips atau singkat aja gitu, apa gitu mau disampaikan ke sahabat Sonora untuk mereka, untuk sahabat Sonora yang tinggal di apartemen gitu? Ya, tipsnya ya apa ya, suratnya mesti lengkap ya. Nanti udah secara fungsi semuanya udah bener, suratnya nggak lengkap lagi. Baik Mas Kang, ini menarik sekali sih memang bahas tentang apartemen gitu ya, memang lagi in juga, lagi hits juga, banyak sekali orang yang memang lebih memilih untuk tinggal di apartemen daripada di landed house seperti itu ya. Jadi semoga tips-tips tadi ini juga untuk membantu Anda sahabat Sonora, yang untuk Anda yang memang sudah tinggal di apartemen, atau juga untuk Anda yang kemudian hari akan tinggal di apartemen. Seperti saya nggak ada yang tahu loh Mas Kang, siapa tahu saya
3-5 tahun lagi gitu saya buka Instagram live ini lagi, ngelihat aduh saran dari Mas Kang apa ya? Oke, amin deh, mudah-mudahan Gitu. membantu pendengar Sonoka ya memilih Itu apartemen dia unitnya. Mas Kang. Bener banget. Mas Kang, ini udah lebih banget ini ya. Tapi terima kasih Mas Kang untuk sharing-sharingnya Thank you. luar biasa hari ini, menarik sekali. Minggu depan nanti ya kita ngomong di chat aja ya Mas Kang Kita ya. DM-DM lagi ya. DM-DM aja Mas Kang. Terima kasih Mas Kang, selamat sore, sehat-sehat terus. Oke, it's okay, thank you.